Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari. Pelajaran berseri mengenai mengenal sejarah manusia yang kelima. Dan ini juga merupakan rangkaian dari filosofi The Ancient Hebrew Wisdom untuk sesi yang ke-10. Untuk teman-teman sahabat circle yang belum mengikuti mengenai sejarah manusia ini, bisa masuk ke channelnya Bro Dimas atau di channel saya, Rita Wahyu. Nanti Anda cari di situ untuk playlistnya itu Circles Indonesia. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Malam ini kita masuk ke Parashat Noah. Berarti kita sudah menyelesaikan Parashat Bereshit. Parashat Noah. Yang sudah kita pelajari kemarin, Parashat Bereshit. Dan sekarang masuk ke Parashat Noah, buku saya yang ketiga ini. Parashat Noah. Ada 540 halaman. Dan kita akan belajar mengenai genealogi bangsa-bangsa dan genealogi bahasa-bahasa. Sebelum itu kita akan membahas satu buku yang fenomenal sekali pada zamannya tahun 1979. Buku yang ditulis oleh Bruce J. Nichols sampai hari ini masih jadi perbincangan. Bicara mengenai contextualization, pemahaman Alkitab melalui proses-proses. Pemahaman Alkitab tentu saja dari teks Alkitab yang perlu kita timbang yaitu kultur asli pada zaman Alkitab ditulis. Yang kedua, kita harus menimbang juga bahwa misalnya di Indonesia ini penginjilan banyak dilakukan oleh para penginjil dari Barat. Maka kultur masyarakat Barat yang pertama kali mewartakan Injil itu perlu juga kita pertimbangkan. Kemudian kultur dari si pengajar Injil itu sendiri. Dia dari Eropa yang mana atau dari Amerika yang mana. Itu juga bisa mempengaruhi pemahaman akan Alkitab. Lalu kemudian yang berkaitan dengan itu kultur dari masyarakat yang mendengarkan kabar yang disampaikan. Kalau orang Indonesia, orang yang di Jawa, dan orang yang mungkin ada di NTT mungkin bisa berbeda cara memahaminya. Karena itu dikaitkan dengan kultur yang dia punyai di setiap masyarakat. Jadi 4 tahapan proses itu bisa saja membuat makna Alkitab bisa bergeser dari makna sang penulis Alkitab dalam naskah bahasa aslinya. Maka saya selalu setiap mengajar itu selalu menyertakan naskah-naskah bahasa aslinya. Karena ada banyak sekali loss in translation terhadap naskah-naskah terjemahan dari Alkitab yang kita baca. Are you lost in translation? The Hebrew will show you the way. Maka kita harus supaya nggak lost in translation, mari kita membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibraninya. Memang ini bukan suatu kewajiban atau syarat keselamatan bagi orang Kristen, tapi bagi orang yang mau belajar, bagi para pembelajar, lebih baik kita juga mulai membekali, equip ourselves dengan kemampuan kita untuk membaca naskah bahasa asli Alkitab. Karena Hebrew text itu sangat indah sekali. Jadi one Bible, many translation. Satu Alkitab banyak terjemahan. Banyak cendekiawan Eropa menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa selama berabad-abad dan kita harus berterima kasih untuk itu. Tapi masalahnya mereka tidak selalu setia pada bahasa asli Alkitab. Bagi sebagian besar penutur bahasa Inggris, mereka mengatakan bahwa King James adalah salah satu terjemahan yang terbaik dan saya setuju tentang itu. Tapi apa masalah-masalah dari Alkitab terjemahan ini? Siapa sih yang menerjemahkan Alkitab? Nah, penerjemah itu ditugaskan untuk menerjemahkan naskah-naskah bahasa asli, tetapi kita harus mengingat bahwa kadang-kadang mereka tidak menerjemahkannya secara akurat. Bahkan mereka mengambil banyak kebebasan artistik, disesuaikan dengan grammar Inggrisnya, disesuaikan dengan idiom Inggrisnya, gitu kan. Kalau diterjemahkan secara harfiah telak-telak kan suatu kalimat menjadi nggak indah, gitu kan. Kadang-kadang penerjemah itu juga memperhatikan tentang itu. Maka kadang-kadang makna Alkitab yang sudah diterjemahkan ini bisa bergeser. Maka di kelas ini saya mengajak Anda untuk mengupas kembali lapisan-lapisan terjemahan yang kita
biasanya membaca secara instan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya. Karena bagaimanapun di antara terjemahan-terjemahan terbaik sekalipun itu ada lost in translation. Nah, ini pernah saya bahas juga di bagian pertama dari sejarah manusia tentang apa yang dikatakan oleh Chaim Nachman Bialik. He who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Jadi kalau ada seorang lelaki membaca Alkitab dalam terjemahannya dan orang itu tahu bahasa Ibraninya, dia itu kayak seorang laki-laki mencium istri tapi pakai pakai ini, pakai tutup kerudung gitu, nggak skin to skin. Jadi nggak ada rasanya. Dalam bahasa Ibrani, Bialik mengatakan demikian. Mi shemishtamesh pelashon nakriya. Orang yang menggunakan bahasa asing, mi shemikir et yachadun betargum. Orang yang tahu Yudaisme, tapi membaca Alkitab terjemahan, harehu kaelu menasek et hakala shelo deret harea. Sungguh dia seperti mencium mempelai wanitanya melalui tudung kepalanya. Jadi cium istri saja harus ditutup dengan tudung kepalanya. Nggak ada rasanya. Jadi kalau jadi orang Ibrani, kata Bialik, kamu harus membaca Alkitab bahasa Ibrani ya, karena ada banyak makna-makna yang sangat dalam, yang kalau sudah diterjemahkan, makna dalamnya itu bisa hilang. Maka di sini kembali saya memperkenalkan dari eksegesis Pardes, ada 4 langkah. Tapi yang paling penting yang kita baca di sini adalah langkah yang pertama, membaca Alkitab secara literal dahulu, baru memahami makna figuratifnya, baru kemudian menimbangnya dengan ayat-ayat yang lain. Di sini adalah tahap penafsiran yang sebenarnya, dan kemudian di sini adalah pencerahan dari Roh Kudus. Nah, fokus saya selalu di basic yang di sini. Membaca ayat secara pesyat, jujur, lurus, apa adanya. Dan kita sudah masuk ke parasyat yang kedua, yaitu parasyat Noah, Kejadian 6 ayat 9 sampai 11 sampai 32. Dan ini juga perlu berjilid-jilid ya. Kemarin kita sudah selesai untuk parasyat Bereshit. Sekarang masuk ke parasyat Noah. Intro parasyat Noah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah, di sini ada lost in translation. Kita sudah belajar tentang itu, dan kita juga sudah belajar tentang Nephilim, hasil dari perkawinan campur antara anak-anak Allah yang adalah keturunan Set dengan anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain. Dari perkawinan campur itu ibarat hulu sungai yang jernih bercampur dengan hulu sungai yang butek. Lalu mereka berkawin campur, maka menghasilkan air yang butek pula, ya, air yang keruh pula. Dan itulah yang menyebabkan kejahatan merajalela di bumi. Dari situ, karena kejahatan merajalela di bumi, maka ayat 6 di sini, menyesallah Tuhan. Kata menyesal di sini, ini juga termasuk lost in translation. Maksudnya di sini bersedih, grief, ya, feel sorry, menyesal, sorry, bersedih, bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Nah, kenapa kok Tuhan itu berniat menghapuskan seluruh manusia di bumi kecuali Nuh? Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan proto-evangelium. Bahwa Tuhan akan menghadirkan keturunan dari perempuan untuk menjadi sang pembebas dosa. Kalau manusianya itu semua berdosa, maka rencana Tuhan untuk mendatangkan anaknya sendiri untuk membebaskan dosa itu bisa jadi berantakan karena semua manusia berdosa. Maka Tuhan menyisakan satu orang yang paling saleh, yaitu Nuh. Dan kita akan belajar tentang Nuh. Karena Tuhan mau menghapuskan semua manusia di dunia, maka Nuh dijadikan sebagai, tanda petik, Adam yang
baru. Adam yang baru ini Tuhan mau menjadikan Nuh sebagai awal dari penciptaan manusia kembali dari ketiga putranya. Ya, dari di sini kita sudah belajar bahwa Adam memiliki putra Kain, Habel, dan Set. Habelnya sudah meninggal, tidak bisa terus kemudian terjadi kawin campur kejahatan merajalela di bumi, maka Tuhan memilih Nuh saja, Nuh yang saat itu paling saleh, diselamatkan di dalam suatu bahtera, dan nanti semua manusia yang tidak di dalam bahtera semuanya akan habis lenyap, tinggal dimulai dari Nuh saja. Ya. Nah, Kejadian 6 ayat 8. Venoa matsachen be'enei Adonai. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Matsachen. Dan Nuh, dia telah mendapatkan kasih karunia. Di mana? Be'enei Adonai. Di matanya Tuhan. Kenapa? Ini kan mesti ada alasannya. Kenapa dia begitu dikenan oleh Tuhan? Kenapa? Bukan tiba-tiba hanya faktor favoritisme, aku pokoknya pilih Nuh. Ini ada alasannya. Nuh itu kenapa kok sampai Tuhan itu jatuh cinta ya? Matsahen di sini. Ada istilah matsahen. Matsahen itu menemukan kasih karunia di matanya. Matsahen itu dalam bahasa Ibrani itu diartikan jatuh cinta. Gue demen sama lu, gue naksir sama lu. Aku seneng deh sama kamu. Kamu enak dilihat. Nah, itu matsahen. Dan Tuhan dibuat jatuh cinta oleh kesalehan dari Nuh ini, matsahen. Jadi Nuh, Nun Het, namanya Nuh, Noah, Nun Het. Terus Hen itu Het sama Nun. Nah, jadi di sini Musa itu menuliskannya dengan bahasa yang sangat tinggi sekali. Kata kasih karunia itu ada macam-macam dalam bahasa bahasa Ibrani, tapi dia khusus pilih kata Hen. Ya. Hen, kenapa? Karena itu berkaitan dengan nama Nuh, dengan permutasi huruf dari nama Nuh sendiri. Ya, Nun Het, Hen itu Het Nun. Nah, jadi di sini ada word play. Ya. Venoa matza Hen be'enei Adonai. Coba bayangkan kalau ini dibaca dalam bahasa Indonesia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan bahasa Ibrani apa? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Ada hubungannya enggak antara grace dengan Nuh? Enggak ada hubungannya. Bagaimana dengan Nuh dengan kasih karunia? Enggak ada hubungannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, ini berhubungan banget. Di sini Musa pakai word play. Ya. Noah dan Shem. Ya. Jadi di sini keindahannya kalau kita membaca ayat dalam bahasa asli Ibrani. Permainan kata seperti ini bisa kita baca, bisa kita nikmati. Oh, wow. Ternyata Musa zaman dahulu itu nggak sembarangan kalau nulis. Setiap huruf itu memiliki makna. Maka orang Ibrani tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak berpikir secara kalimat, tetapi mereka berpikir secara gugusan dari huruf-huruf itu sendiri. Dan ini salah satu yang disebut dalam sastra Ibrani itu dengan word play. Ya. Nah, ada juga misalnya di kasus yang lain. Vayehi Bechor Yehuda. Ra. Nah, Er, Er di sini itu nama anaknya Yehuda. Karena anaknya Yehuda ini jahat, maka Musa itu pilih kata, jadi kata jahat dalam bahasa Ibrani itu banyak, ya. Tapi dia khusus milih kata Ra di sini. Nah, namanya anaknya Yehuda itu Ayin Resh. Ra jahat dalam bahasa Ibrani itu Resh Ayin. Nah, di sini juga ada wordplay. Bayangkan kata-kata ini dalam bahasa Ibrani kalau di bahasa Inggris kan nggak ada hubungannya antara R dengan wicked, antara dengan jahat. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, ini khusus, secara khusus, Musa
menulisnya dalam suatu wordplay. Ya, keindahan ini nggak bisa kita baca kalau sudah diterjemahkan. Ya, nah, jadi di sini ayin resh, yang di sini resh ayin, ada wordplay untuk Kejadian 38 ayat 7. Jadi ada banyak various kind of wordplay di Alkitab bahasa Ibrani. Maka kalau Anda punya waktu untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, keindahannya akan lebih banyak. Kita juga punya kan yang namanya pantun. Akhiran-akhiran dari pantun itu kan membuat keindahan suatu puisi tersendiri. Demikian juga dalam bahasa Ibrani, ini ada semacam wordplay seperti pantunnya dalam sastra Indonesia. Ya, Alkitab dituduh sering menjiplak oleh sebagian arkeolog dan teolog barat. Ya, Alkitab itu wah, enggak, itu jiplakan itu. Jiplakan dari naskah-naskah Ugarit, ya, dari Epic of Gilgamesh dan macam-macam tuduhan-tuduhan semacam itu. Sekarang saya tanya, kalau Alkitab itu ditulis dengan sastra dengan wordplay yang seperti ini, bisakah wordplay seperti ini juga jiplakan dari naskah-naskah bahasa Babilonia? Kan beda bahasanya. Jadi nggak bisa ini dikatakan bahwa naskah bahasa Ibrani itu jiplakan dari naskah-naskah Ugarit seperti itu. Karena bahasanya beda. Dan nanti kita akan belajar bahasa banyak pada saat runtuhnya Menara Babel dan di situ kita belajar tentang identik bahasa identik. Jadi pemikir Barat itu selalu mempertentangkan iman dan ilmu. Kalau Alkitab itu buku iman, maka itu bukan buku sains. Maka itu pasti bertentangan dengan sains. Memang Alkitab itu bukan buku sains, tetapi Alkitab tidak akan berbenturan dengan sains. Nah, kita akan membuktikan benarkah Alkitab kita yang ditulis begitu indah abad 15 sebelum Masehi, begitu indahnya ini hasil jiplakan dari mitologi Babilonia. Apakah seperti itu? Kalau iya, mari kita buktikan. Ya, nanti pelan-pelan kita akan buktikan bersama. Dan kita sebelumnya kita akan belajar tentang kontras kehidupan Nuh dengan manusia yang lain. Yang dimana Tuhan itu matsakhen. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, matsakhen mendapat keindahan di mata Tuhan itu seperti Tuhan itu menemukan sesuatu yang sangat unik. Nah, misalnya Ibu Yana dulu waktu pacaran sama suami ya. Kenapa sih? Mungkin orang bertanya, pacarmu tuh nggak ganteng-ganteng amat sih. Kenapa kok kamu mau? Nah, Ibu Yana pasti punya penilaian secara subjektif. Dia itu enak di mataku. Mungkin di mata orang biasa-biasa saja, tapi dia di mataku itu enak. Demikian juga Tuhan. Tuhan melihat Nuh begitu indah. Dia unik di antara bunga-bunga yang lain. Seperti itu ya. Dia very unique. Nah, itu artinya matsahin. Kenapa Tuhan kok sampai matsahen? Karena Nuh itu unik, nggak seperti manusia yang lain. Kalau kita jatuh cinta dengan pasangan kita, itu bukan berarti dia paling ganteng seluruh dunia, enggak. Ya, bisa jadi dia orang biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda melihatnya, hati kita itu begitu klik. Nah, itu namanya matsahen. Nah, matsahen ini susah untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cuma nemunya, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. That's it. Padahal kata matsakhen itu seperti orang yang jatuh cinta melihat sesuatu yang unik dan itulah yang dirasakan oleh Tuhan. Oleh karena kesalehan Nuh, Tuhan dibuat oleh Nuh menjadi jatuh cinta kepadanya oleh kesalehannya. Nah, dan kalau Anda membaca di bagian parasyat Noah ini ada suatu penulisan secara kiastik ya, yang dimana ada pusat kiastiknya. Pusat kiastiknya itu nanti di Kejadian 8 ayat 1. Kiastik itu seperti menyilang seperti ini. Jadi ini sastra kiastik. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Alkitab kita itu kalau diteliti
naskahnya sangat tinggi sekali. Ini sastra kiastik. Yang pertama, A1. Nuh, bicara tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 10. Nanti, di kemudian hari, bicara juga tentang Nuh di Kejadian 8 ayat 15. Di B1 di sini ada bicara mengenai anak-anak dari Nuh dalam Kejadian 8 ayat 10. Nanti di B2 di Kejadian 8 ayat 18 bicara lagi tentang Sem, Ham, dan Yafet. Terus kemudian di C1 ini bicara tentang pembangunan Bahtera. Nanti C2 ini ayat berapa ini? Ayat 14 sampai 16. Nanti di C2 ini bicara juga tentang Bahtera. Dan seperti itu. Indah sekali. Dan ini kalau diteliti secara sastra kiasem, kita mengetahui bahwa pusat dari kiasem ini ada di ketika Allah mengingat Nuh. Kenapa kok Allah mengingat Nuh? Karena Venoa matsachen ini Adonai. Karena Tuhan jatuh cinta kepada kesalehan dari Nuh ini. Jadi di sini fungsi dari pusat sastra kiasem ini sebagai titik fokus dari seluruh kisah. Suatu titik kritis yang nggak boleh dilewatkan. Bahwa Allah memandang Nuh dengan kasih karunia. Nah, kita lihat tadi, Tuhan mengingat Nuh. Kenapa kok ingat Nuh? Karena memang Nuh ini membuat Allah jatuh cinta. Matsahem. Mungkin kalau Anda ikuti kelas khusus mengenai sastra, saya akan bicara banyak, tapi kita kan bicara mengenai sejarah manusianya ya. Jadi saya tidak terlalu detail di sini. Kalau bicara tentang sastranya nanti mungkin di kesempatan yang lain, tapi bukan di kelas ini ya. Kita akan membahas tentang Parashat Noah, kisah mengenai Nuh, yang dimana Nuh dijadikan Tuhan sebagai Adam yang baru. Kita ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan. Naham. Ini pun merupakan terjemahan yang lost in translation. Kata menyesal di sini lebih bermakna grief. Kesedihan. Kesedihan yang harus dihiburkan. Tuhan begitu bersedih ketika ada pernikahan campur antara anak-anak Allah yang saleh kawin campur dengan anak-anak manusia keturunan Kain yang fasik. Dari situ Tuhan bersedih karena kejahatan merajalela di bumi. Maka di sini Tuhan bersedih ingin dihibur. Kapan Allah itu terhibur? Allah terhibur ketika Tuhan menemukan Nuh. Di mana tadi kita baca? Di sini. Ya. Kejadian 6 ayat 8. Venoa matsachen ve'enei Adonai. Jadi kesedihan Allah di Kejadian 6 ayat 6 ini terobati pada hadirnya Nuh pada Kejadian 6 ayat 8. Allah yang bersedih perlu dihiburkan karena manusia itu berdosa secara merajalela. Tuhan dihiburkan oleh hadirnya Nuh. Karena kesedihannya itu Tuhan sampai berujar, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia, hewan, binatang-binatang yang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Nah, kata menyesal di sini, Nihamti dan Fayinachem itu ditulis dalam Binyan PL. Binyan PL itu adalah aktif intensif. Jadi bisa Anda bayangkan, sedihnya Tuhan itu aktif intensif. Nggak selesai-selesai. Sedihnya, asli deh, nggak selesai-selesai. Kapan Tuhan merasa dihiburkan? Nanti ketika hadirnya. Nah, Anda tahu bahasa Ibraninya menghukum, punish, menghukum. Seperti tadi saya bilang bahwa bahasa Ibrani bukan atau filsafat Yahudi itu bukan hanya berpikir secara kata-kata, bukan hanya berpikir secara kalimat, tetapi berpikir secara gugusan huruf. Kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anash.
Kalau kita penggal di sini ada ayin, ayin itu mata, nas itu jatuh. Jadi kalau sampai Tuhan itu menghukum manusia, padahal dia kan maha kasih, tapi kenapa kok Tuhan itu menghukum? Ada alasannya. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat manusia yang jatuh. Jatuh apa? Nefilim ini. Nafal, jatuh. Jatuh ke dalam dosa. Jadi Anas menghukum, punish, itu karena mata Tuhan dalam Paleo Hebrew itu digambarkan dengan mata, seperti huruf hieroglifnya orang Mesir. Ayin itu mata, Nash itu jatuh. Wicked. Dari kejatuhan manusia yang jahat dan fasik ini, mata Tuhan melihat dan Tuhan itu seolah-olah menangis. Aku menyesal, aku perlu dihiburkan. Nah, ada contoh-contoh yang lain bahwa memang betul-betul kata Anas itu dalam artian menghukum. Seperti dalam Amsal 21 ayat 11. Dan dari situ, di kemudian hari, maka kata Anashim, dari kata Anas, masuk atau menuju memaksudkan bahwa Anashim itu adalah orang-orang yang jatuh. Bahasa Arab juga memaknai kata Anas dalam artian manusia kan? Sama, karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Kenapa kok disebut Anas ya? Seperti artian tadi Anashim, Anas, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, bentuk konstruk dari Anashim itu ish ya, ish yang biasanya dikenakan kepada Adam. Itulah kenapa ketika manusia itu sudah mulai jatuh ke dalam dosa, ada suatu tetenger. Putra dari Set itu dinamai Enos. Enos itu artinya lowly atau jatuh dalam artian harfiah. Karena pada saat lahirnya Enos, orang itu mulai likro beshem Adonai. Orang itu mulai mengata-ngatai nama Tuhan. Nah, ini artinya memanggil. Kata memanggil di sini ibaratnya bahasa Jawa itu ngunek-ngunek ke. Muni itu kan bunyi. Membunyi-bunyikan nama Tuhan. Ngunek-ngunek ke nama Tuhan. Nah, di sini merupakan bahasa eufemisme yang dimana kejahatan manusia itu dimulai pada saat lahirnya Enos putra dari Set tadi. Dan bahkan nanti sampai lahirnya anak dari Kain itu yaitu Naamah yang melahirkan perempuan-perempuan yang cantik itu terjadilah kawin campur dan kejahatan merajalela di bumi. Jadi itulah genealogi Hilul Hashem. Jadi penistaan kepada nama Tuhan itu dimulai pada saat kelahiran Enos. Dan dari situlah kita memahami juga nama Adam. Nama Adam dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia nggak bisa diartikan. Nama Adam harus diartikan dalam bahasa Ibrani. Adam. Kenapa dinamakan Adam? Karena dia diambil dari Adama. Dan ini juga bisa pemenggalan seperti Anas tadi. Adam itu adalah Alef dan Dam. Alef di sini adalah simbol dari Elohim, Allah. Dam ini adalah darah, makhluk yang berdarah. Makhluk mana yang berdarah mendapat gambar dan rupa dari Allah. Kejadian 1 ayat 26. Hanya Adam. Hanya penciptaan Adam. Maka nama Adam hanya bisa dipahami dari naskah bahasa Ibrani. Maka membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris nggak cukup sebenarnya. Kalau kita membacanya dalam bahasa Ibrani, artinya bisa lebih dalam. Nah, dari sini Adam. Ada gambar Allah di sini. Kata Enos pun masih menyisakan gambar Allah di sini. Walaupun manusia itu jatuh, sejatuh-jatuhnya manusia, dia tetap gambarnya Allah. Ada gambar Allah. Maka manusia, sejahat-jahatnya manusia itu masih punya hati nurani. Ya, Mika 6 ayat 4. Bahwa manusia itu walaupun jahat, seorang pembunuh sekalipun, dia tahu bahwa membunuh bukan perbuatan yang baik.
ya. Karena manusia itu masih memiliki gambar dari Tuhan. Dan inilah kita sudah belajar mengenai wordplay Anash, mata Tuhan yang melihat manusia yang jatuh, dan Anas, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Meski demikian, Anas yang sudah jatuh ini, manusia yang sudah jatuh ini, masih memiliki hati nurani, Yetzer Hatov, karena dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka nurani itu masih ada baik pada manusia yang paling jahat sekalipun. Dan kita di sini pada khusus Kejadian 6 ayat 22 menuliskan bahwa Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kenapa Tuhan itu jatuh cinta kepada Nuh? Karena Nuh ini adalah orang yang paling saleh sezamannya. Vaya'as Noah bekol asher sifah oto Elohim ken asa. Nuh itu melakukan apa saja yang disuruh oleh Tuhan. Sekarang kita membaca ada inclusio dalam sastra bahasa Ibrani. Inclusio itu seperti sandwich. Ada awalan, ada akhiran, dan ada yang di tengah-tengah. Jadi seperti kue apa? Seperti roti lapis, sandwich. Bahwa Kejadian 6 ayat 9 itu nanti sama dengan Kejadian 6 ayat 22. Inclusio. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Kata benar dalam bahasa Ibrani itu sadik dan tidak bercela, tamin, di antara orang-orang sejamannya. Kenapa kok dia itu sadik dan tamin? Kenapa dia itu benar dan tidak bercela? Karena, nah ini, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan bergaul, hidup bergaul di sini, itu merupakan terjemahan kontekstual. Arti bahasa Ibrani-nya apa di sini? Hit halek. Hit halek itu berasal dari kata berjalan. Tapi berjalan bukan dalam kata kerja biasa, tetapi dalam kata kerja resiprokal, saling bersaut-sautan. Dia berjalan saling bersaut-sautan dengan siapa? Etha Elohim, dengan Tuhan. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Hidup bergaul. Beda banget kan sama naskah bahasa asli Ibrani. Dan Kejadian 6 ayat 22 ini juga berbanding dengan Kejadian 6 ayat 9. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kenapa kok dia melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Karena ayat 9 tadi bilang apa? Karena Nuh itu selalu berjalan-jalan bersama, walking around with God. Karena dia walking around with God, maka Nuh mampu untuk melakukan seluruh perintah dari Allah. Pasal 7 ayat 5 pun menuliskan hal yang sama. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau ada orang yang paling setia, Nuh adalah orang yang setia. Dan Nuh ini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Kejahatan telah menyelimuti bumi karena adanya pernikahan campur itu, dan lahirlah Nefilim, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Maka untuk tetap melaksanakan janji Tuhan, proto evangelium Kejadian 3 ayat 15, tidak bisa tidak. Orang-orang yang jahat ini harus dihabisi dalam bencana air bah yang hanya menyisakan Nuh dan 3 putranya saja bersama istri-istri mereka masing-masing. Dan ini merupakan tindakan preventif dari Allah untuk perwujudan janji keselamatan yang dari Allah, bahwa Tuhan telah menjanjikan Mesias untuk membereskan dosa itu. Nah, nanti dari keturunannya yang bernama Sem ini Tuhan juga memilih garis mesianik. Dari siapa? Melalui Abraham. Sekarang kita belajar mengenai kehidupan ibadah Nuh kepada Allah. Nuh itu dikatakan sebagai orang yang benar, sadik, dan tidak bercela, tamin. Anda harus melihat di sini, tidak bercela, sadik, dan tamin. Emang ada orang nggak pernah berbuat dosa?
Tapi di sini dikasih keterangan apa? Di antara orang-orang sejamannya. Jadi ini kontekstual sekali. Ketidakbercelaan Nuh dan kebenaran Nuh itu dibandingkan dengan orang-orang sejamannya. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa Nuh itu bebas dari dosa. Karena biasanya Kejadian 6 ayat 9 ini kemudian oleh polemikus-polemikus itu dikontradiksikan dengan pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa. Semuanya itu semua berbuat dosa. Demikian juga dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini kan berkontradiksi dengan Kejadian 6 ayat 9. Kalau orang mengatakan itu berkontradiksi, berarti dia tidak memahami konteksnya. Konteks Kejadian 6 ayat 9, kebenaran Nuh dan ketidakbercalaan Nuh ini adalah dibandingkan di antara orang-orang sejamannya. Jadi pada zaman Nuh, kejahatan itu sangat merajalela pada titik yang paling memuncak yang dimana Tuhan itu nggak mau lagi bertoleransi. Maka di sini kebenaran Nuh itu dibandingkan dengan orang-orang sejaman. Ya, jadi Kejadian 6 ayat 9 tidak berkontradiksi dengan Pengkhotbah 7 ayat 20 dan Roma 3 ayat 23. Apakah ayat tadi juga berkontradiksi dengan doktrin yang ditulis oleh Martin Luther, justification by faith alone? Ya, lebih baik ini juga nggak usah dikontradiksikan. Karena pemilihan Tuhan atas Nuh betul-betul karena perbuatan Nuh yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini betul-betul bukan iman saja, tapi perbuatan Nuh yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan dari kalimat tadi, Kejadian 6 ayat 9, yang dimana Nuh itu berjalan, walking around with. Dari kata halak itu muncul kata halakah. Nah, yang dimana kata halakah ini berasal dari kata berjalan, hidup berjalan, maka kata jalan ini menjadi istilah dalam bahasa Ibrani itu sebagai Jewish law. Jadi halakah itu sebagai hukumnya orang Yahudi, hukum-hukum hukum sipil ya, untuk hukum kesopanan. Nah, itu juga termasuk dari halakah. Alkitab Ibrani atau hukum Torah itu kalau diperinci itu 613. 613 perintah dalam kitab Torah itu juga merupakan Jewish law yang merupakan halakha, jalan hidupnya orang Yahudi. Dan kita akan belajar juga mengenai lost in translation terhadap hid halak tadi. Something always lost in translation. Kejadian 6 ayat 9 tentang halakha tadi. Tadi saya sudah menyinggung bahwa kata hidup bergaul, ya, walk with, ini bukan hidup bergaul biasa ya, atau bukan berjalan biasa. Tetapi di sini itu hit halak dari kata halak, dan ini menggunakan mood yang namanya binyan resiprokal, bersaut-sautan. Dia berjalan, walking around with. Jadi ini lebih baik diterjemahkan dengan walking around with God. Ya, maka LAI di sini maupun King James maupun NIV di sini ya, walk faithfully with God. Ini semua adalah terjemahan yang kontekstual. Tetapi makna aslinya ya, Anda lihat di sini satu kata dalam bahasa Ibrani, berapa kata dalam bahasa Inggris untuk NIV di sini? Walk faithfully with, ya, ada tiga, harus dilupakan dengan tiga bahasa Inggris. Nah, dua kata dalam bahasa Indonesia hidup bergaul, tetapi dalam bahasa Ibrani hanya satu kata saja. Nah, ini menunjukkan bahwa naskah Ibrani bahasa asli itu sangat tinggi sekali, sehingga harus memerlukan tiga kata dalam bahasa Inggris dan dua kata dalam bahasa Indonesia. Nuh yang sadik dan tamim, menyenangkan hati Tuhan,
Dan itulah kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kasih karunia ini bukan semata-mata favoritism dari Tuhan, tetapi karena Nuh ini walking around with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang biasanya saya nggak setuju, ya. Nggak setuju boleh dong dengan suatu tafsir, yang dimana tafsir ini berasal dari doktrin dari Eropa, yaitu doktrin predestinasi. Yang dimana doktrin predestinasi itu seolah-olah sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ya. Tetapi khusus untuk Nuh ini, kita melihat bahwa Tuhan, pemilihan Tuhan kepada Nuh ini, kenapa? Karena ada alasannya. Karena Nuh hidup berjalan bersama Tuhan, walking around with God, yang berbeda dengan orang-orang sejamannya. Untuk itulah Tuhan memilih Nuh. Jadi di sini ada alasannya. Dan kita bersama-sama di sini find hidden treasure. Meaning gospel in the light of Hebrew culture and language. Beda banget kan? Lebih dalam kan? Jadi kalau mau sola scriptura secara benar, bacalah Alkitab dalam bahasa aslinya. Ya, itu sola scriptura yang benar. Membaca Alkitab secara presyat, jujur, lurus, apa adanya, itulah sola scriptura. Ya. Dan inilah halakah yang diterjemahkan harus secara kontekstual. Karena satu kata dalam bahasa Ibrani harus diterjemahkan dengan beberapa kata dalam bahasa Ibrani. Dan sebelum itu, ada orang yang walking around with God. Siapa dia? Dia adalah Henokh. Kenapa Henokh itu bisa diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian? Karena Henokh Vayid Halek Hanok et Elohim. Karena Henokh ini walking around with God. Jadi itulah kenapa hukum Yahudi itu disebut dengan halakah. Karena di sini ada kata halak untuk Henokh dan ada kata halak untuk Nuh. Jadi inilah sola scriptura yang benar. Oke, kita akan membahas juga mengenai 70 wajah Torah. Saya tidak melarang Anda mempelajari doktrin-doktrin Barat. John Calvin, Martin Luther, nggak apa-apa. Karena saya penganut Shivim Panim Latora. Saya menganut macam-macam tafsir. Anda mengikuti tafsirnya John Calvin boleh. Anda mengikuti tafsirnya Martin Luther boleh. Dan tafsir hari ini, malam ini yang saya berikan kepada Anda, tafsir dari naskah Ibrani melalui Peshat, ini pun salah satu pembacaan tafsir. Jadi bayangkan kalau ilmu teologi itu satu cake yang besar, saya itu hanya satu slice dari cake yang besar ini. Pengetahuan teologi yang sudah Anda pahami, sudah Anda kuasai, itu adalah satu kesatuan dengan yang malam ini saya berikan kepada Anda sebagai suatu kekayaan dari pemahaman kita akan Alkitab kita dalam bahasa asli Ibrani. Itulah 70 wajah Torah. Ungkapan Ibrani, Shivim Panim Latorah. 70 faces of Torah, bahwa kitab Torah itu memiliki 70 wajah. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan macam-macam penafsiran dari Alkitab kita yang berbeda-beda. Penafsir A bilang begini, penafsir B bilang begini, penafsir C bilang begini. Bahkan dalam aplikasi-aplikasi hukum Taurat pun bisa berbeda-beda karena penafsiran yang berbeda. Nggak perlu diserang, nggak perlu disalah-salahkan, nggak perlu dibidat-bidatkan. Ya. Saya juga adalah orang yang kenyang dibidat-bidatkan oleh aliran lain. Ya. Nggak masalah. Buat saya penganut 70 wajah Torah. Anda mau pilih tafsir yang itu, silakan. Dan setiap tafsir yang ada, saya memilih lentur. Dan kalau mau sola scriptura yang benar, ya marilah kita membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani. Dan saya juga menulis dalam situs Sarapan Pagi Biblika mengenai Nuh sebagai Adam yang baru di sini. Jadi nanti Anda bisa menggoogle tulisan saya di Sarapan Pagi Biblika, Nuh sebagai Adam yang baru.
Allah yang Maha Kudus, Hakadosh Baruch tidak menginginkan ketaatan kita. Dia menginginkan kesetiaan. Dia menginginkan umat yang mendengar suaranya. Kalau Tuhan itu menginginkan ketaatan yang absolut, berkata ya tanpa menggunakan akalnya, itu kayak Tuhan menciptakan robot dengan suatu software. Tapi manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, bahkan diciptakan hampir seperti Elohim. Me'at me Elohim, hampir seperti Allah. Dan bahkan Tuhan selalu bersikap Ein hakadosh baruchu ba pitrunya in beryotaf. Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Tuhan tidak menginginkan ketaatan yang buta, termasuk kepada Nuh ini. Nuh itu taat karena pilihannya sendiri. Ada orang-orang yang nggak taat juga karena pemilihannya sendiri. Dan Tuhan tidak akan melanggar free will yang sudah Tuhan berikan kepada manusia itu. Dan Kejadian 6 ayat 10 menuliskan bahwa Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki. Shem, Ham, dan Yafet. Dan kita nanti bersama-sama melihat bahwa Shem, Ham, dan Yafet ini bersama-sama tinggal di Bahtera itu. Kalau Shem, Ham, dan Yafet itu bersama-sama tinggal dengan bapaknya di dalam Bahtera itu, berarti Shem, Ham, dan Yafet ini juga terhitung sebagai orang-orang yang setia seperti Nuh. Nuh sendirian saja tentu saja dia nggak akan mampu membangun Bahtera ini. Bagaimana Nuh dapat membangun Bahtera itu? Tentu saja walaupun nggak ditulis di dalam Alkitab, pembangunan itu tentu saja dibantu oleh ketiga putranya ini. Sem, Ham, dan Yafet. Berarti bukan Nuh seorang saja, tetapi ada 3 orang lainnya, yaitu keturunan Nuh, yang turut bersama-sama membangun Bahtera itu, sehingga mereka pun terhitung sebagai orang-orang yang benar. Ada yang mengatakan bahwa Ham di sini adalah bangsa yang terkutuk. Enggak. Ham juga mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ham juga mendapatkan berkat yang sama dengan Sem dan Yafet. Ya, karena mereka juga terhitung sebagai orang-orang yang benar. Nah, nanti kalau misalnya ada bangsa Kanaan yang dikutuk oleh Tuhan, itu bukan Hamnya, tapi siapa? Kanaan. Ya, sehingga tanah bagi Kanaan nanti itu diberikan kepada keturunan Sem, yang nanti diberikan kepada keturunan Abraham. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana maklumat Allah kepada Nuh. Karena kejahatan manusia telah membuat Allah itu begitu berduka. Maka Tuhan memiliki suatu rencana. Dan rencana ini begitu menakutkan. Karena Tuhan hendak melenyapkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dan Tuhan masih memberikan waktu. Masa tenggat, yaitu 120 tahun. Kita sudah pelajari itu ya. Dan itu bukan maksud umur manusia secara total berumur 120 tahun, tetapi umur, maksudnya di sini sisa umur mereka orang-orang yang jahat itu tinggal 120 tahun saja. Masa tenggat yang diberikan Tuhan yaitu 120 tahun saja. Jadi 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tapi umurnya, ya, di sini kata umur di sini, yang dimaksud itu adalah yamaf, hari-harinya. Vehayu yamaf me'ah ve'eshrim syana. Jadi hari-harinya mereka itu tinggal 120 tahun saja. Dan karena bumi itu telah rusak di hadapan Allah yang penuh dengan kekerasan. Kata kekerasan dalam bahasa Ibrani itu Hamas. Hamas. Kata kekerasan dalam bahasa Ibrani Hamas. Kalau saya ngomong Hamas, Anda ingat apa kira-kira? Hamas itu
organisasi Palestina yang menjadi musuh Israel kan. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani, Hamas itu artinya apa? Kekerasan. Memang kata Hamas dalam bahasa Arab tidak bermakna Hamas kekerasan, tetapi suatu akronim yang artinya Gerakan Pertahanan Islam. Tapi secara bunyi ya aliterasinya itu Hamas dalam bahasa Ibrani itu artinya kekerasan. Maka di hadapan orang-orang Yahudi, Hamas yang selalu memusuhi Israel, ya habis artinya memang kekerasan sih, gitu kan? Kalau dinilai dari persamaan bunyinya. Jadi hoax itu juga termasuk Hamas di dalam pemahamannya orang Yahudi. Jadi kebohongan itu termasuk Hamas. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, saksi yang tidak benar ini apa? Saksi yang menyebabkan kekerasan. At Hamas. Saksi yang Hamas. Saksi yang menjadikan kekerasan. Saksi yang tidak benar itu at Hamas. Tidak benar itu juga dalam artian Hamas. Jadi ini orang-orang Yahudi kalau ngomong sama saya, ya emang mereka Hamas sih, gitu kan. Mereka keras sih. Ini kebetulan, tapi membuat suatu hal yang kok rasanya kebetulan ya. Kejadian 6 ayat 12. Allah telah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya karena Tuhan sudah dibuat jatuh cinta oleh Nuh ini. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan Hamas oleh mereka. Dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi ini. Tapi Tuhan kemudian nyuruh kepada Nuh itu. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, di sini Tuhan memberikan perintah sifah kepada Nuh. Perhatikan di sini Nuh nggak bekerja sendirian tentu. Nuh dibantu oleh ketiga putranya. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah ini tampaknya kok Tuhan itu ngasih betul-betul ukurannya. Apa ini kira-kira dalam makna Ibrania? Dalam filsafat Ibrania. Jadi panjangnya 300 hasta, sekitar 135 meter. Lebarnya 50 hasta, sekitar 22,5 meter. Tingginya 30 hasta, sekitar 13,5 meter. Jadi panjangnya itu hanya lebih panjang sedikit dari lapangan sepak bola. Jadi nggak gede-gede amat ini bahtera yang dibuat oleh Nuh. Dan inilah perintah Tuhan. Lapangan sepak bola itu panjangnya sekitar 100 sampai 110 meter. Sedangkan panjang baterainya Nuh itu cuma sekitar 130 meter. Nggak gede-gede amat ternyata. Tapi kok bagaimana dia bisa menyimpan seluruh spesies yang diperintahkan Tuhan untuk dimasukkan di bahtera itu. Dan ini kira-kira perbandingannya antara bahtera Nuh yang berasal dari kayu dan lapangan sepak bola. Kalau dibandingkan dengan kapal Titanic, ya, kapal Titanic jauh lebih besar. Jangan ngomong dengan kapal pesiar hari ini deh. Dibandingin dengan kapal Titanic yang dibangun pada tahun 1912 saja, baterainya Nuh itu jauh lebih kecil. Kalau kapal Titanic itu sekitar 269 meter dan baterainya Nuh ini hanya sepanjang 135 meter saja. Dan ini perbandingannya dengan kapal Titanic dan bahtera Nuh. Kapal Titanic itu dihuni oleh 3.547 orang dan di kapalnya Nuh itu walaupun manusianya itu cuma 8 orang, tetapi di situ ada 50.000 animal, ada kira-kira 2 juta
dari serangga ya, dan mereka itu disimpan setidaknya itu dalam kurun waktu 365 hari. Tadi kita dikasih tahu panjangnya 300 hasta, tingginya 30 hasta. Nah ini kalau bicara tentang angka-angka dalam sastra bahasa Ibrani itu ada ilmu yang namanya gematria. Naskah Yahudi, naskah Ibrani ini juga ada simbol-simbolnya dalam huruf Paleo-Hebrew-nya. Gematria ilmu angka ini sudah dipahami oleh orang-orang Israel sejak kapan? Sejak Musa menjadi guru bagi orang-orang Israel, yaitu 15 abad sebelum Masehi. Sedangkan ilmu angka dalam filsafat Yunani itu baru mulai kapan sih? Baru mulai setelah munculnya seorang yang bernama Pitagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ilmu angka dari orang-orang Ibrani lebih dahulu ada daripada Pitagoras kan. Jadi nggak terlalu lebay kalau saya mengatakan bahwa filsafat Yahudi lebih tua daripada filsafat Yunani. Apalagi Theophrastus of Eresos, murid dari Aristoteles itu mengatakan Jews the nation of philosopher. Who's the Jews? Jews the nation of philosopher. Jadi kalau muridnya Aristoteles sendiri mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsanya kaum filsuf, masa sih nggak percaya kalau filsafat Ibrani itu jauh lebih tua daripada filsafat Yunani? Ya tentu saja saya mengakui banyak pemikir-pemikir yang indah dari Yunani. Tetapi sesungguhnya filsafat Ibrani jauh lebih tua. Terbukti dari sini juga mengenai ilmu angka gematria sudah lebih dulu ada daripada munculnya Pitagoras pada abad yang ke-6 sebelum Masehi. Bicara mengenai gematria Ibrani, ya Anda nanti bisa belajar banyak. Anda nanti klik saja di Sarapan Pagi Biblika mengenai gematria Ibrani ini. Kajian gematria ukuran bahtera itu, tadi panjangnya 300 hasta, lebarnya 500 hasta, tingginya 30 hasta. Nah, kalau berdasarkan aksara itu ya, 300 itu equal dengan huruf shin. Sedangkan 50 equal dengan huruf nun. 30 equal dengan huruf lamet. Maka kita menemukan ada shin, nun, lamet. Kita permutasikan dari huruf shin, nun, lamet ini muncul kata Ibrani apa? Nasyal. Kata nasyal ini artinya apa? Menghalau, melepaskan. Jadi menghalau dari bahaya, dari banjir besar itu di dalam bahtera ini. Bahtera ini mampu menghalau bahaya. Dan bahtera ini mampu melepaskan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini bebas dari bahaya bencana air bah itu. Jadi pemilihan yang dimana Tuhan itu mengatakan panjangnya harus 300 hasta, lebarnya harus 50. 300 ini berhubungan dengan aksara shin, 50 itu berhubungan dengan aksara nun, 30-nya itu berhubungan dengan aksara lamet, kita permutasikan muncul kata nasyal yang artinya menghalau atau melepaskan. Dan bahtera ini memfasilitasi itu untuk kata nasyal ini. Banyak deh benefitnya kalau Anda mau belajar tentang sastra Ibrani. Mungkin awalnya itu kayaknya terlalu ribet. Tapi kalau Anda mempelajarinya, indahnya luar biasa. Dan kemudian ada tingkatan bahtera. Bawah, tengah, dan atas. Kenapa tiga? Tiga adalah angka kekudusan. Angka kekudusan Allah yang menguduskan, memisahkan keluarga Nuh ini dari orang-orang yang jahat-jahat lainnya. Jadi ini adalah bentuk pengudusan bagi Allah melalui bahtera keluarga Nuh yang mana nanti Nuh dijadikan oleh Tuhan sebagai
Adam yang baru bebas dari hamabul. Apa itu hamabul? Air bah. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Nah, air bah ini bahasa aslinya itu hamabul. Aku akan mendatangkan air bah. Dihalau dengan apa? Dihalau dengan bahtera yang dirupakan dengan gematria Ibrani 350 dan 30. Nasyal. Dan di sini Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ketaatan Nuh dan keluarganya membuahkan sebuah keselamatan. Dan di sini Nuh, Shem, dan Yafet bersama istri-istri mereka diselamatkan. Dan di sini seperti selalu dituliskan di Alkitab, orang-orang benar selalu ditulis umurnya. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Shem, Ham, dan Yafet. Dan ini orang-orang ini semua adalah orang-orang pilihan dari Tuhan. Anda nanti pasti saya serahkan kembali kepada Ibu Yana, kita bisa bertanya jawab. Sudah sampai pada sesi tanya jawab. Saya sangat bersyukur karena boleh belajar bahasa. Tadi jatuh cinta begitu. Ya, jatuh cinta. Pertanyaannya, Mm-mm. dari sekian, saya tidak tahu berapa jumlah jiwa pada waktu itu, pada zaman Nuh, sehingga dari sekian, ya katakanlah misalnya 1 miliar kali. Zaman itu sudah berapa miliar, Bu, manusia? Mm-mm. Ya, kita hitunglah, katakanlah misalnya 1 miliar misalnya. Mm-mm. Kenapa cuma 3 orang, tiga anak Nuh yang dipilih bersama Nuh? Apakah ada syarat lain selain ketaatan itu, Bu, sehingga Nuh dipilih untuk diselamatkan dan menjadi Adam yang kedua? Ya, Itu aja, Bu, baik. sementara. Terima kasih. Alasannya sudah dijawab pada Kejadian 6 ayat 9 tadi, bahwa Nuh itu hidup bergaul. Hidup bergaul itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan itu membuat Nuh sebagai seorang yang benar, sadik, dan tidak bercela, tamim, di antara orang-orang sejamannya. Yang artinya Kejadian 6 ayat 9 ini sudah memberikan suatu alasan. Kenapa dia yang dipilih? Di antara orang-orang sejamannya, Nuh ini hanya Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan memilih Nuh. Jadi pemilihannya bukan karena favoritisme, tetapi hal yang sudah dilakukan oleh Nuh. Itu Pak Andarias. Kejadian 6 ayat 9 Baik, terima yang kasih. menjawabnya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Ada dari Pak Steve Mendel nih. Mm-mm. Jika Ham diselamatkan dalam bahtera, kenapa dia dikutuk? Apakah dia jadi nggak benar atau karena apa ya? Nah, sebenarnya yang Silakan. dikutuk bukan Ham. Yang dikutuk adalah Kanaan. Mohon bersabar, saya akan bicara mengapa Kanaan itu nanti yang dikutuk. Dan di situ ada suatu gaya bahasa eufemisme tentang pelanggaran seksual sebenarnya. Ya, nanti saya akan memberikan argumentasinya kenapa nanti tanah yang dimiliki oleh Kanaan itu diberikan oleh Tuhan kepada keturunan-keturunan Abraham. Dan itu nanti ada alasannya. Jadi bukan Ham yang dikutuk, tetapi Kanaan yang dikutuk. Ini tentang predestinasi kali ya, Bu ya. Oke. Tidak setuju dengan predestinasi. Jadi apakah mungkin Nuh memiliki ada respon yang baik pada Tuhan, tapi Tuhan topang dia untuk terhitung ke jalan benar? Mhm. Tapi Tuhan sudah memilihnya sebelum dunia dijadikan. Mungkin itu Iya, ya, pertanyaannya mungkin ya. itu yang dimaksud ini Oke, ya, Bu ya. oke. Ya, saya pikir begitu. Ya, semuanya Ya. mungkin. Ya, semuanya mungkin. Tetapi seandainya tidak, Alkitab secara pesyat yang tidak dipengaruhi oleh doktrin tertentu sudah memberikan alasannya, yaitu tadi Kejadian 6 ayat 9 yang dimana Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Kenapa kok benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya? Sebab kenapa sih?
karena hidup bergaul dengan Allah. Dan bukan cuma itu saja, Nuh dicatat sebagai orang yang betul-betul melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Mungkin ada nabi-nabi yang lain dicatat kesalahannya. Tapi di sini Nuh dicatat sebagai orang yang melakukan tepat persis seperti semua yang diperintah kepadanya. Kejadian 6 ayat 22. Dan itulah adalah alasannya. Yang tidak dipengaruhi oleh doktrin predestinasi yang baru muncul pada abad ke-16 Masehi. Ya. Jadi seandainya di antara kita, enggak, saya percaya bahwa itu sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, ya enggak apa-apa. Kan saya penganut 70 wajah Torah. Dan terhadap tafsir saya akan lentur. Demikian. Pak Steve. Ya, terima kasih untuk Ibu Rita. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa misalnya ya itu ukuran dari Bahtera Nuh. Kemudian dari jumlah-jumlah itu, panjangnya itu, lebarnya, tingginya. Kemudian kalau dilihat dari atau dengan bahasa ini, itu ada makna yang sebenarnya makna yang lain, gitu ya. Yaitu melepaskan, membebaskan begitu ya. Ya, nasyal. Ya. Ya, dan tadi kalau kita membayangkan apakah muat dengan ukuran seperti itu binatang-binatang yang begitu banyak dengan tentunya pasti ya makanannya juga ya. Gajah bahkan kalau ekstrim, Mbak, apakah dinosaurus ikut masuk, kan? Ya, kita pikirkan yang masih ada aja lah dulu sekarang ya, misalnya gajah begitu ya, gitu ya. Itu makanan-makanannya. Nah, maksud saya begini, cukup. Jadi gini loh, maksud pertanyaan saya, setelah kita mengetahui Ibu udah menyampaikan bahasa Ibraninya itu, jadi mana yang mau kita menangkan, Bu? Artinya, apakah artinya secara harfiah tadi, yang angka-angka tadi, atau sebenarnya Tuhan bukan itu yang mau disampaikan, ditekankan soal kita bayangkan ukurannya seperti lebih besar dari lapangan bola sedikit begitu ya. Sebenarnya bisa jadi lebih besar dari itu, lebih tinggi dari itu. Yang penting bagaimana itu bisa membawa semua itu selamat begitu. Jadi kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kira-kira mana yang kita menangkan begitu maknanya, Bu? Terima kasih, Bu. Itu pertanyaan. Nah, ini ada banyak tafsir ya. Dan mengenai hal itu, lama sekali, mungkin tahun 50-an ya kalau nggak salah, itu penulis seorang yang bernama John Whitcomb dan Henry Morris itu, mereka itu dipahami dari ilmu taksonomi modern. Mereka itu memperkirakan sekitar 17.000 binatang mamalia, ya, dan berbagai-bagai jenis yang lain ya, termasuk serangga bahkan. Dan itu apakah cukup? Mungkin saja cukup. Ya, mungkin saja cukup kalau misalnya yang dimasukkan itu bukan binatang-binatang yang sudah dewasa, tetapi yang masih bayi, atau mungkin mereka ditidurkan di situ, we don't know. Bagaimanakah bahtera yang hanya 3 tingkat, yang panjangnya lebih panjang sedikit dari lapangan bola, ruangan sekecil itu mengandung volume yang besar, tapi bisa saja loh ada suatu mujizat Tuhan yang memungkinkan memuat semuanya itu. Kalau memang Tuhan itu berniat menyelamatkan, kenapa nggak langsung aja diangkat melalui tangannya? Kenapa harus melalui sebuah bahtera? Yang dimana Nuh di situ itu harus membuatnya dahulu, yang dimana pada saatnya Nuh, orang itu mungkin nggak pernah itu ngelihat banjir, itu nggak pernah. Bahkan melihat hujan pun mereka juga nggak pernah. Ketika disuruh membuat bahtera seperti kapal, mereka itu nggak tahu. No idea, ini untuk apa, gitu kan? Tapi Nuh dengan imannya yang unconditional ini, dia bikin aja seperti itu. Kalau atasnya itu harus dibuat tertutup rapat, dia dibuat tertutup rapat. Kalau Nuh itu harus memasukkan segala macam binatang yang menurut ilmu taksonomi itu bisa
ratusan ribu mungkin macam-macam spesiesnya itu. Dan dia itu melakukan persis seperti yang dilakukan itu. Dan saya percaya tanpa nyuruh Nuh pun Tuhan itu bisa seolah-olah mengangkat tangannya, mengambil macam-macam spesies itu untuk diselamatkan, bisa kok. Tapi kenapa harus melalui Nuh? Ya kan? Nah, inilah yang disebut dalam doktrinnya atau pengajarannya bapak-bapak gereja, yaitu Bapak Gereja Agustinus, dalam pengajarannya predestinasi yang original, ya. Ia mengatakan, who created you without your cooperation will not save you without your cooperation. Tuhan tidak akan menyelamatkanmu tanpa your cooperation. Tanpa responmu, Tuhan tidak akan menyelamatkanmu. Tuhan bisa, tangannya bisa ngangkat Nuh, tangannya bisa ngangkat seluruh binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, tapi Tuhan kenapa toh tetap nyuruh Nuh, kamu harus bikin bahtera. Ukurannya sekian, atapnya harus tertutup, begini-begini, semua dirincikan oleh Tuhan dan itu dilakukannya. Dan inilah penyelamatan Allah. Yang dimana Allah tidak mau bekerja sendirian walaupun dia bisa. Allah benar-benar melibatkan umat. Respon dari umat itu, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Respon dari Nuh. Bukan sebelum melakukan, tetapi sesudah menerima perintah untuk membangun bahtera itu pun tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan betul-betul dari Nuh ini Tuhan menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang besar, tidak kurang kuat untuk menyelamatkan orang yang dipilihnya. Tapi Tuhan tetap meminta respon dari Nuh untuk membuat bahtera. Jadi bahtera ini bukan soal kecukupan besar atau kecilnya. Tetapi respon dari Nuh itu, dia mau nggak untuk menjadi rekan sekerja Allah. Untuk menjadi penyelamat dari segala yang pernah diciptakan oleh Tuhan, termasuk dirinya dan makhluk-makhluk yang ada di daratan. Dan itulah yang diselamatkan bersama-sama dengan Nuh. Jadi bukan soal berapa besarnya, tetapi berapa kesetiaan Nuh untuk merespon perintah-perintah dari Tuhan ini. Begitu, Pak Leonard.